Yang ketiga, kita akan masuk ke dalam hasil dan pembahasan. Nah, di sini saya akan jelaskan pada siklus pertama tadi dilaksanakan selama 2 hari. Nilai hasil diambil dari hasil evaluasi akhir siswa pada pembelajaran kedua. Dari 30 siswa terdapat 6 siswa yang dinyatakan tidak tuntas oleh nilai di bawah kriteria ketuntasan yang ditetapkan sekolah, yaitu 70. Siswa yang dinyatakan tuntas sebanyak 24 siswa. Nilai rata-rata kelas yang diperoleh dalam pembelajaran siklus 1 adalah 80. Ketuntasan belajar klasikal yang diperoleh yaitu 80%. Pembelajaran pada siklus 1 dikatakan berhasil karena kriteria ketuntasan klasikal lebih dari standar kriteria ketuntasan belajar klasikal, yaitu sebanyak 75%. Penilaian proses pada siklus pertama diambil dalam setiap pertemuan selama pembelajaran berlangsung. Hasil dan pembahasan. Nilai rata-rata dalam penilaian proses pada pertemuan 1 adalah 70,9. Dari 30 siswa terdapat 17 siswa yang termasuk dalam kategori baik A, 10 siswa yang termasuk dalam kategori cukup B, dan 3 siswa yang termasuk dalam kategori kurang C. Pada pertemuan 2, nilai rata-rata dalam proses penilaian proses yaitu 76,7. Dari 30 siswa terdapat 22 siswa yang termasuk dalam kategori baik A dan 8 siswa termasuk dalam kategori cukup yaitu B. Hasil dan pembahasan. Di sini marilah kita sama-sama melihat nama-nama siswa yang sudah kita buat ya tentang penelitian tadi. Ardiansyah hasilnya 60 tidak tuntas. Ferdianto hasilnya 95 tuntas. Hermansyah 85 tuntas. Robi 80 tuntas. Abdul Rasul 80 tuntas. Hafid 100 tuntas. David 85 tuntas. Revan Ramadan 85 tuntas. Delon 50 tidak tuntas. Nova 100 tuntas. Rizky Andira 60 tidak tuntas. Arya 75 tuntas. Sugianto 80 tuntas. Ya, Fairul 70 tuntas. Haikal 80 tuntas. Erwin 100 tuntas. Ridwan 100 tuntas. Aldi Saputra 50 tidak tuntas. Ronald 60 tidak tuntas. Marwa 95 tuntas. Andini 95 tuntas. Putri 70 tuntas. Selma 75 tuntas. Daini 70 tuntas. Dewi 85 tuntas. Nurhayati 80 tuntas. Nur Wahyuni 95 tuntas. Nurain 60 tidak tuntas. Nur Hikmah 80 tuntas. Intan 100 tuntas. Jumlahnya 2400. Rata-ratanya 80. Ketuntasan belajar klasikalnya sekitar 80%. Nah, itulah tabel 1 hasil belajar siswa siklus pertama di sekolah Muhammadiyah tadi. Lalu kita masuk lagi ke hasil belajar siswa siklus kedua. Nah, di sini kita lihat di nomor 1 ya. Ardiansyah 80 keterangan tuntas. Ferdianto 100 tuntas. Hermansyah 95 tuntas. Robi 95 tuntas. Abdul Rasul 100 tuntas. Hafid 100 tuntas. David 95 tuntas. Revan Ramadan 95 tuntas. Delon 65 tidak tuntas. Nova 100 tuntas. Rizky Andira 70 tuntas. Arya 85 tuntas. Sugianto 85 tuntas. Fairul 85 tuntas. Haikal 95 tuntas. Erwin 100. Bagus ya, tuntas juga. Ridwan 100 tuntas. Aldi Saputra 60 tidak tuntas. Ronald 100 tuntas. Marwa 100 tuntas. Andini 100 tuntas. Putri 100 tuntas. Selma 80 tuntas. Daini 100 tuntas. Dewi 100 tuntas. Nurhayati 90 tuntas. Nur Wahyuni 100 tuntas. Nur Ain 100 tuntas. Nur Hikmah 100 tuntas. Intan 100 tuntas. Jumlahnya semua kita kalkulasikan 2775. Kalau kita rata-ratakan 92,5. Ketuntasan belajar klasikalnya sekitar 93. Nah, sekarang kita bahas lagi tentang hasil dan pembahasan. Pembahasannya adalah pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan media alam sekitar pada pembelajaran tematik tema lingkungan di kelas 2 SD Muhammadiyah Taupah dilaksanakan secara bersiklus.
Pada setiap siklus dilaksanakan penilaian proses dan hasil. Penilaian proses dilaksanakan dengan cara pengamatan pada saat pembelajaran berlangsung, sedangkan hasil dilaksanakan dengan tes tertulis pada akhir pembelajaran siklus. Selanjutnya diadakan refleksi untuk mengetahui permasalahan yang terjadi, kemudian dijadikan dasar perbaikan pada siklus. Pada setiap pembelajaran baik pada siklus 1 maupun siklus 2, guru telah melaksanakan pembelajaran sesuai dengan langkah-langkah yang telah disusun dalam RPP. 3. Hasil dan pembahasan. Peningkatan hasil belajar siswa dari pratindakan sampai akhir siklus 2 berdasarkan rata-rata kelas siswa dapat dilihat dengan diagram. Nah, coba perhatikan diagram yang saya berikan ini. Di sini kita melihat dari pratindakan ya, dari 0 dia sampai 60, terus di siklus pertamanya dia 0 sampai 80, lalu siklus keduanya dia 0 sampai dengan 90. Inilah dia gambarnya tentang peningkatan nilai rata-rata hasil belajar siswa. Nah, di sini kita melihat diagram di samping ini dapat diketahui terjadi peningkatan hasil belajar siswa dari pratindakan ke siklus 1 ke siklus 2. Nilai rata-rata siswa pada pratindakan ialah 60,7. Pada siklus pertama 80 tadi ya yang kita lihat, dan pada siklus kedua sekitar 92,5. Peningkatan hasil belajar siswa dari pratindakan sampai akhir siklus 2 berdasarkan keputusan belajar klasikal dapat dilihat pada diagram. Nah, coba lihat itu diagramnya ya. Pratindakan itu 0 sampai 20. Siklus 1 0 sampai 80. Yang siklus 3 0, yang satu lagi siklus kedua ya 0 sampai 90. Nah, kita perhatikan gambar duanya, peningkatan ketuntasan belajar klasikal. Dari diagram di samping dapat diketahui bahwa terjadi peningkatan hasil belajar siswa dari pratindakan ke siklus 1 dan siklus 2. Ketuntasan belajar klasikal pada pratindakan adalah 20, pada akhir siklus 1 adalah 80, dan pada akhir adalah 93. Penilaian terhadap aktivitas siswa pada pratindakan belum terlihat, karena aktivitas belajar siswa selama pembelajaran hanya mendengarkan saja. Peningkatan mulai terlihat pada siklus 1 ke akhir siklus 2. Berdasarkan rata-rata nilai proses siswa dapat dilihat pada diagram berikut. Nah, di sini kita lihat ya, di gambar 3 ini peningkatan nilai rata-rata ya. Dari siklus 1 pertemuan 1, dia masih sekitar 60, sekitar 70 ya. Lalu yang kedua, dia sudah melebihi, sudah hampir 80. Lalu yang kita lihat siklus 2 pertemuan 1, dia udah lebih lagi 80, mungkin sekitar 85 ya. Nah, yang terakhir siklus 2 pertemuan 2, dia udah hampir 100. Inilah dia gambar peningkatan nilai rata-rata proses itu ya. Lalu kita buat lagi, dari diagram di atas dapat diketahui bahwa terjadi peningkatan nilai proses belajar siswa dari siklus 1 pertemuan 1 ke siklus 1 pertemuan 2, dari siklus 1 pertemuan 1 ke siklus 2 pertemuan 1, dari siklus 2 dari pertemuan 1 ke siklus 2 pertemuan 2. Nilai-nilai rata-rata proses pada siklus 1 pertemuan 1 adalah 70,9. Pertemuan kedua adalah 76,7. Nah, nilai rata-ratanya yang kita lihat itu sekitar 88,8, dan pada pertemuan kedua 95,6. Kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian ini, maka dapat disimpulkan secara sederhana bahwa pada pembelajaran dengan menggunakan media alam sekitar dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Hal ini sesuai dengan data diperoleh kelas pada siklus 1 pertemuan 1, 70,9. Pertemuan 2 adalah 76,7, siklus 2 pertemuan 1 adalah 88,8, dan pada pertemuan 2 adalah 95,6. Hasil penelitian menunjukkan bahwa skor rata-rata kelas dari pratindakan siklus 1 sampai siklus 2 meningkat. Hasil belajar siswa yang pratindakan sebesar 60,1, meningkat pada siklus 1 menjadi 80, pada siklus 2 hasil belajar siswa menjadi 92,5. Ketuntasan belajar secara klasikal siswa meningkat. Pada pratindakan ketuntasan secara klasikalnya adalah 20%. Pada siklus 1 80% dan pada siklus 2 93%. Saran yang bisa saya kemukakan pada slide pada kesempatan hari ini, berdasarkan hasil penelitian ini, diharapkan saran untuk tahapan perbaikan pada penelitian-penelitian saya selanjutnya. Yang pertama, guru menerapkan penggunaan media alam sekitar pada pembelajaran tematik dengan tema yang lain dan menggunakan kegiatan pembelajaran yang inovatif sehingga dapat meningkatkan hasil belajar siswa baik proses aktivitas maupun produk hasil. Yang kedua, penelitian berikutnya dapat melakukan penelitian yang sama tentang penerapan media alam sekitar dalam pembelajaran tematik, tetapi harus menggunakan tema yang berbeda.
sehingga guru dan peneliti dapat melihat pemahaman siswa terhadap tema tersebut, menggunakan metode yang bervariasi dan menggunakan permainan-permainan dalam pembelajaran. Ketiga, sekolah memberikan dukungan kepada guru dan siswa dalam menerapkan pembelajaran dengan pendekatan tematik. Sekolah meminta sebuah kelas rendah untuk menerapkan pembelajaran tematik secara utuh, bukan hanya pada beberapa mata pelajaran saja, serta memberikan pelatihan-pelatihan pada guru tentang pelajaran tematik. Daftar rujukan yang saya buat pada kesempatan kali ini, penelitian tindakan kelas, yaitu Fatmawati Jamaluddin M. Sakung dan Ridman Ishak Paudi. Dasna Iwayan dan kawan-kawan 2006. Penggunaan model pembelajaran siklus belajar dan belajar kooperatif tipe STAD atau STAD untuk meningkatkan kualitas proses dan hasil belajar kimia siswa kelas 10 SMA Negeri 1 Tumpang Malang. Demiati dan Mujiono 2006. Belajar dan pembelajaran Jakarta Rineka Cipta Hamalik 2001. Proses belajar mengajar Jakarta Bumi Aksara. Kunandar 2007. Guru profesional implementasi kurikulum tingkat 1 pendidikan KTSP dan sukses dalam sertifikasi guru Jakarta Raja Grafindo Persada. Kunandar 2008. Langkah mudah penelitian tindakan kelas Jakarta Raja Grafindo Persada. Sugiono 2007. Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif dan R dan D Bandung Alfa Beta. Sutirjo dan Mami Sri Istuti 2005. Tematik pembelajaran efektif dalam kurikulum 2004. Malang Bayu Media Publishing. Terima kasih atas kesempatan yang Ibu Tutor berikan. Di sini saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya juga memohon maaf yang sebesar-besarnya jikalau dalam penyampaian slide atau tutur kata saya ada yang kurang berkenan dengan Ibu Tutor, ada yang salah atau ada yang tidak lengkap, karena di sini saya masih tahap pembelajaran. Saya sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun saya agar bisa lebih baik di masa yang akan mendatang. Sekali lagi saya ucapkan beribu-ribu terima kasih atas kesempatan yang saya berikan. Mohon maaf atas segala kesalahan yang saya perbuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.